Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya guys-guysku, jadi aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari informasi apa yang menarik dari dunia entertain hari ini. Dan aku dengar-dengar nih, ada seseorang yang ini sudah masuk di pengajuan gitu ya. Sudah masuk nih suratnya gitu, tapi kok sampai detik ini belum dipenjara ya? Apa kabar dia? Sudah bisa tebak belum? Kalau belum dan kalau sudah pun juga nggak apa-apa, kita yuk. Mendingan langsung tonton videonya berikut ini. SS dan rombongan kok belum ditahan, belum ditangkap lah. Sheila Saukia, si ratu diskon-diskonan, tampaknya mulai keringetan dingin. Bukan karena serum abal-abalnya bocor, tapi karena laporan persekusi dari Doktif mulai diproses. Setelah 3 bulan yang penuh tanda tanya, pengacara Doktif, Sunan Kalijaga akhirnya buka suara. Proses hukum jalan dan kemungkinan Sheila pakai baju oren itu real banget. Kasusnya tetap berjalan. Jadi sampai dengan saat ini tidak ada kendala. Kan soalnya banyak pertanyaan ya dari masyarakat, netizen khususnya banyak pertanyaan. Ini laporannya kok sudah jalan berapa bulan tapi SS dan rombongan kok belum ditahan, belum ditangkap lah. Tapi 3 bulan buat nyelidikin satu laporan. Ini polisi apa tim audit THR? Netizen mulai curiga, jangan-jangan ada bonus lebaran yang bikin prosesnya mendadak slow motion. Sheila memang jago bikin sensasi, tapi hukum kan harusnya nggak ikut-ikutan drama. 2 bukti udah di tangan, laporan udah masuk, pengacara udah vokal, apalagi yang ditunggu? Semoga kali ini yang dikasih lampu bukan ring light, tapi spotlight dari institusi hukum. Karena sehebat apapun sensasi, kalau udah main di ranah hukum, endingnya bisa lebih pahit dari testimoni palsu skincare-nya sendiri. Kalau kelakuan Sheila Saukia terus begini, lama-lama yang dibangun bukan brand tapi kuburan reputasi, dan sayangnya dari followers udah ini siap ya, kirim batu dirinya nisan. sendiri gitu ya. SS dan rombongan kok belum ditahan, belum ditangkap lah. Sheila Saukia, si ratu diskon-diskonan, ini tanggal 18 Januari. Nah, ini laporannya kami dari menerima Doktif ke Sheila Saukia dan teman-teman ulangi. Ini laporan dari Doktif Ini laporan dari Doktif ke Sheila Saukia, laporan teman-teman. dari pelapor yang juga sebagai korban, ya, Dokter S inisialnya. Dokter S melaporkan adanya dugaan peristiwa perbuatan memaksa disertai dengan ancaman sebagaimana diatur di pasal 335 KUHP. Ya, kemudian pelapor membawa barang bukti 1 unit elektronik video, ya. Terlapornya ada beberapa orang. Ya, yang pertama saudara AFB, kemudian AF, kemudian HR, kemudian I, kemudian SS. Ya, ada 5 yang dilaporkan. Apa peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor yang juga sebagai korban? Bahwa kemarin tanggal 17 Januari 2025 sekitar pukul 21 saat korban sedang berada di rumah makan di daerah Jakarta Timur, tiba-tiba korban didatangi oleh para terlapor lalu memaki-maki korban dan menghalangi korban untuk masuk. Atas peristiwa yang dilaporkan ini, selanjutnya korban membuat laporan. Ini tanggal 18 Januari. Berapa orang tadi bang? Mungkin Siapa aja yang diperiksa? Ada dari Papanda, saya, suami, dan yang lain hari Senin ya? Hari Senin, coba lagi hari Senin. Jadi sebenarnya begini teman-teman, itu bukan pemeriksaan maksudnya penyidikan. Ini masih interview, wawancara. klarifikasi kan? Masih klarifikasi. Masih interview, jadi belum sampai kemana-mana. Itu saja. Kasela, Ya, masih interview, jadi BAP-nya saja DA interview. Ya. ada siapa aja yang diklarifikasikan tadi? Iya, ada saya, ada istri, dan adik Papanda. Ada 3.
masing-masing 25 pertanyaan semua atau gimana, Bang? Saya beda-beda. Beda-beda. Kan tergantung materinya. Ya. Tapi Ibu SS 25 ya. Kak Sela sampai sekarang ini apa sih kerugian yang mungkin jadi ulang lagi ya sampai detik ini nih? Soal kerugian kalau imaterial kita nggak bisa hitung ya. Iya. Material, imaterial kita nggak bisa hitung. Yang jelas berdampak sangat merugikan kita gitu. Omset penjualan mungkin menurun. Turun nggak sih Kak? Sangat. Sampai berapa persen mungkin turunnya? Ya lumayan lah, artinya nggak seperti dulu lah gitu ya. Artinya berdampak lah gitu pada usaha kita gitu. Kak, ini ada pengurangan dari karyawan kan nanti. Gimana? Oke, ini kasusnya bukan. Ini kasusnya Sheryl Sokya teman-teman, yang dilaporkan oleh Doktif gara-gara skincare-nya yang overprice. Yang skincare-nya overprice. Yang skincare-nya itu overprice teman-teman, seperti itu. Tapi ini malah semakin panas ketika ini kayak lempar-lemparan kayak gitu loh. Dan ujungnya Doktif pada akhirnya memberikan laporan kepada Polda Metro Jaya soal kasus ini. Oh, itu ketahuan tuh ya. Ada satu momen menarik yang baru saja mengalir deras di lini masa. Doktif pamit karena Doktif harus berangkat, ya Doktif mungkin ada di pesawat. Doktif harus jalan menjemput orang tuanya Doktif pergi lagi ke luar negeri. Jadi kalau misalnya ada yang bilang untuk Fitri Salhuteru, kamu bilang Dokpeng tersangka, nggak usah pakai nama Dokpeng atau sebutin nama Doktif kalau kamu berani, Fitri Salhuteru. Ya, Doktif tungguin, sebutin nama Doktif, ini tantangan buat katakan bila kamu tersangka, Salhuteru kita lihat apa nih. yang akan terjadi dengan kamu. Ya, nggak usah pakai inisial, nggak usah ketakutan, pakai doknya kayaknya gede banget untuk ngeles sama si Sahrul. Sahrul kan ngeles tuh dok Sulatif bukan Doktif. Kamu pun akan berusaha seperti itu kah, Fitri? Gitu. Sebutkan dengan jelas, ya. Sebutkan dengan jelas namanya Doktif tersangka. Sebutkan dengan jelas. Kalau kamu berani, kenapa kamu nggak berani, Fitri? Berarti kamu sendiri nggak yakin dong kalau Doktif bakalan jadi tersangka atau terdakwa. Kenapa kamu nggak berani? Jadi ya guys, be smart. Kalaupun misalnya Doktif ini tersangka, buktinya Doktif bisa kok keluar negeri. Itu. Kenapa Doktif nggak dicekal imigrasi? Kenapa Doktif nggak dicekal? Hello, gitu. Doktif bisa keluar negeri kemanapun Doktif mau. Nggak ada pencekalan terhadap Doktif. Jadi untuk Arif Afanda, untuk Bu Elsa, ya nggak ada. Jangan berhenti. Fitnah itu semua berhenti. Gerombolan suku semua berhenti. Kalian menanggung dosanya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, udah cukup. Sekarang kalian fokus dengan laporan Doktif, fokus dengan panggilan-panggilan kalian ke Polda Metro Jaya, ya. Doktif pamit karena Doktif harus berangkat, ya. Semakin menarik nih karena Doktif selain membongkar skincare yang abal-abal itu, Doktif kali ini memberikan tantangan kepada Fitri Salhuteru yang sebelumnya ini sempat menyindir Doktif tapi pakai nama samaran seperti itu, dan ini ditantang nih kali ini. Udahlah nggak usah pakai nama samaran, langsung sebut aja Doktif seperti itu. Menarik. Setiap persidangan pasti punya pihak yang terlibat langsung. Terdakwa, saksi, jaksa, dan hakim. Tapi di era digital seperti sekarang, ada satu peran baru yang muncul tanpa diundang, yaitu penonton yang haus eksistensi. Fitri Salhuteru. Di tengah proses hukum yang serius, tiba-tiba muncul suara dari luar ruang sidang. Keras, penuh semangat, dan seperti biasa, tidak diminta. Fitri menyindir hakim, Fitri menegur saksi, dan Fitri bicara seolah dia bagian dari berkas perkara. Yang duduk di kursi panas memang Isa Zega, tapi yang gelisah kalau tidak disorot, the one and only Fitri Salhuteru. Klarifikasi dari Fitri tidak ada. Yang Ini ada sorotan justru nih. sindiran berseri. Dari kasihan Isa sampai Pak Hakim harusnya negur, yang bahkan tidak akan dibaca majelis, tapi pasti dikutip media.
Karena kadang yang dikejar bukan kebenaran, tapi liputan. Sementara itu, fakta di ruang sidang jelas. Nikita muncul sebagai saksi resmi. Jadi, kalau memang benar niat membela sahabat, kenapa malah sibuk menyerang orang yang datang sebagai saksi? Dan seperti biasa, di setiap drama orang lain, Fitri bukan tokoh utama, tapi selalu ingin tampil paling dulu saat kamera menyala. Bukan demi keadilan, bukan demi sahabat, tapi demi memastikan namanya tetap eksis meski perannya tak pernah penting. Setiap persidangan pasti punya pihak yang Wah, ini sangat mengejutkan sih teman-teman ya. Ternyata di balik itu semuanya sosok ini itu yang ya selalu mencari-cari kamera mana yang nyala gitu. Kayak on air terus rasanya ya. Dulu ketemu bro. Ini ada Dr. Eza Gladys yang memeluk Fitri Salhuteru, teman-teman. Kelihatan akrab bener ya bu ya. Ya ampun, itu sampai ceritanya kayak gitu tuh. Ya ampun. Gimana kalau menurut kalian? Saya hanya membuat laporan berdasarkan bukti. Siap-siap, kalian siap-siap, Dewi datang. Kalau kita bicara tentang rekaman yang lagi viral itu, percakapan yang lagi viral itu kan sudah tahu bahwa kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Data itu kan rujukannya pasti Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Saya hanya Nunggu berapa lama kayak setahun ya? Udah datang kan? Iya. Sebentar. Kayaknya ini yang kemarin ya, mobilnya Nikita Mirzani baru itu ya. Momen ketika mobilnya datang kayaknya ini ya, mobilnya datang ketika Nikita itu masih di dalam sel tahanan. Iya, tuh. Jadi adek udah nungguin setahun mobil ini tapi nggak datang, akhirnya datang juga karena mobilnya indenya lama banget ya dek. Kesabar kan adek? Karena itu dari luar negeri. Oke, jadi yang mau naik mobil ini siapa? Aku. Jadi ini mobilnya adek. Kita lihat mobil adek sekarang yuk. Oh, menarik nih. Halo, tadi nama saya Rex. Tuh, namanya Rex. Dari Auto 2000 Fluid, teman-teman. Nah, jadi masnya mau ngejelasin ini dikit. Ini. Jadi kita mau jelasin dari mana Ya. dulu nih Bu Nea nih? Boleh Kursi jelasin pijat aja dulu. fitur-fiturnya mas. Boleh. Nah. Jadi untuk yang Alphard terbaru ini, yang hybrid, itu ada fitur kursi pijat. Nah, kursi pijatnya Coba deh, ini ada pinjit. boleh. Dicobain. Ya. Ke seats. Tuh, ada Ya seat. kan? Habis itu kita relaxation. Ada duduk yang benar. Nah, Ada harus gitu duduknya. ini udah harusnya udah mulai nih kursi pijatnya. Bergerak nggak? Bergerak. Bergerak. Enak nggak? Rasa? Alah. Oke, berarti Enak ini ya, kursi pijit. kursi pijit. Lalu juga ada pemanas dan juga pendingin kursi. Oh, oke. Bisa panas bisa dingin Bisa adek. panas bisa dingin. Jadi misalkan habis main-main nih adek nih capek, Tuh, capek. ya kan. Aduh, gerak deh. nih, wah, langsung dinginin Dinginin. aja. Dingin nggak? Coba, bener nggak sih? Ada anginnya? Ada. Enak dingin. Mantap. Mantap. Nah, untuk adjusting seat-nya juga dari sini juga bisa langsung. Misalkan ini mundur, misalkan adek misalkan Tuh, pengen agak sonjoran. Ada yang nggak usah dari sini deh, ada bisa dari sini. Sonjoran. Tuh. Ada bobo deh. Enak banget itu. Pengen naikin ini Kaki. juga bisa. Naikin kaki. Oke. Nah, yang illumination sini bisa diganti warna nih. Tuh, ada bisa ganti warna tuh, ada mau warna Misalkan mau warna apa? Ada red, Ada mau ada warna apa? orange, Aku mau merah. merah. Red ya. Nah, di sini Tuh. ganti berubah jadi warna merah. Ini jadi Kelihatan warna nggak, Dek? merah, Dek. Kelihatan nggak? Sunsheets. Jadi misalkan di sini pengen tutup, misalkan Oke. aduh saya lagi silo nih di luar gitu ya kan. Kita bisa langsung naikin aja, Bu. Oh, tuh Shades-nya. ade bisa dinaikin turunin. Bisa Tuh, diturunin. tuh di belakang. Di belakang bisa diturunin, di sini bisa Tuh. diturunin. Ade cuma di handphone aja, Dek. Mau turunin Bisa tempat dari situ juga. Bisa. Mau turunin dari tempat ade juga bisa. Tuh, turunin di tempat ade tuh. Ini di sini lihat tuh. Turun sendiri kan? Terus ini untuk panoramiknya juga bisa buka tutup dari sini. Misalkan pengen di close,
Nah, tinggal di close dari sini. Semuanya udah Semuanya serba terintegrasi dari HP ini, jadi semuanya dari HP ini udah bisa dilakuin, Bu. Dilakuin ya? Tapi kalau aku maunya dirobek. Iya, robek. Nah, ini membuka plastik yang ada di mobilnya ya. Happy banget. Tuh. Nunggu berapa lama deh? Setahun ya? Tuh, ternyata masih menyala Nyai. Meskipun ada di dalam tahanan nih, tapi luar biasa, sudah ada kejutan di rumah. Aku tuh senang kalau bangun tidur. Apa ini? Ketua geng lagi mau launching produk. Mukanya lembab, glowing, pakainya sampai ke leher ya nanti. Ternyata Jadi Fitri Salhuteru jadinya launching program jadinya ya. Launching produk juga ya, sama kayak circle-nya gitu. aku lagi diperintahkan sama dokter Rudi untuk cobain anti aging ya. Nah tadi malam aku ganti-gantian pakainya. Yang tadi malam aku pakai ini sama serum anti agingnya dan ditambahin sama pelembab lagi. Oh bentar, aku salvok sama komentarnya. Ada Nyai yang komentar nih, bohong, dia nggak pakai produk itu, bolak-balik tarik benang. Mana ada, pakai produk baru beberapa hari langsung kelihatan hasilnya. Bikin diri Sagara tetap aja kulit muka yang jelong. Tuh, ada juga yang komentarnya polosan. Wow, masih ada yang berani pakai. Iya juga ya. Iya, kerennya tadi polosan, gak ada ini ingredientsnya apa aja tuh nggak ada tadi. Terus cara pakainya gimana tuh nggak ada. Oke, masuk akal sih komentarnya gitu. Nah itu tadi informasi kita hari ini teman-temanku. Kira-kira gimana kalau menurut pandangan dari kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa.